Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami ucap syukur terima kasih buat kebaikan pagi ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Mau berkati Tuhan pembelajaran hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap pelajaran yang diberikan boleh kami mengerti, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang pintar Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Jadi contohnya 3 dikali 4. Itu artinya berarti 4-nya ada 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 4 dikali 3. Ya, berarti 4-nya itu 3-nya ada 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Jadi perkalian bilangan bulat sederhana ya, bisa dikerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Dalam menggunakan garis bilangan ada beberapa ketentuan yang berlaku. Pada perkalian misalnya akan dihitung A kali B ya. A kali B. A itu disebut pengali dan B itu disebut bilangan yang dikalikan. Nah, kemudian jika B lebih besar dari 0, itu berarti bilangan dari positif. Jadi kalau lebih besar dari 0 itu bilangan positif. Maka posisi awal dari bilangan 0 menghadap ke bilangan positif. Dan jika B lebih kecil dari 0, itu bilangannya negatif. Maka posisi awal menghadap ke bilangan negatif. Ya. Jika A lebih besar dari 0, maka maju sebanyak A langkah. Jika A lebih kecil dari 0, maka mundur sebanyak A langkah. Nah, setiap langkah sebanyak B loncatan. Kemudian posisi angka akhir di garis bilangan adalah hasil perkaliannya. Nah, contohnya tentukan hasil dari 3 kali 2. Nah, ya, 3 kali 2. Ya, berarti 2-nya 3 kali. Ya. Jadi 1 2 1 2 1 2 ya. Jadi 2-nya 3 kali. Maka posisi akhirnya adalah 6. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, kemudian selanjutnya tentukan hasil dari 3 kali negatif 2. Nah, karena yang dikalikan itu lebih kecil dari 0, ya berarti ada di sebelah kiri. Ya, negatif 2, ya, bilangan negatif itu lebih kecil dari 0, maka bilangan dari sebelah kiri. Ya, 3 kali negatif 2. Ya, 1 2 1 2 1 2. Maka posisi akhirnya ada di angka negatif 6. Jadi 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Ya. Nah, bagaimana dengan pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi contohnya kalau 8 dibagi 2 itu artinya 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sampai ketemu 0. Nah, ini berarti berapa hasilnya? 1 2 3 4 ya. Hasilnya adalah 4. Jadi 8 dikurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang. Nah, berapa kali 2-nya ya? Berarti hasilnya 4. Nah, misal akan dihitung A dibagi B, ya, A adalah bilangan yang akan dibagi, B adalah pembaginya. Dan jika B lebih besar dari 0, itu berarti bilangan positif kan? Maka posisi awal dari bilangan 0 menghadap ke positif. Jika B lebih kecil dari 0, bilangan menghadap ke negatif. Nah, jika A lebih besar dari 0, maka langkah maju
Dan jika A lebih kecil dari 0, maka langkah mundur. Bilangan yang merupakan hasil pembaginya ditentukan dari jumlah langkah hingga sampai ke bilangan A pada garis bilangan. Nah, jenis bilangannya ditentukan oleh gerakan maju dan mundurnya. Contoh, 6 dibagi 3. Ya, untuk menentukan hasil pembagian di atas, ya, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Dari soal diperoleh bahwa A itu 6, B itu 3. Karena B lebih besar dari 0, maka positif. Maka posisi awal 0 itu menghadap ke bilangan positif. Jadi dari 0, ya. 6 dibagi 3. Ya. 1 2 3. 1 2 3. Ya. Jadi dapatnya adalah 2. Ya. Jadi dapat diperoleh 2 kali, ya. Berarti angka 2 kali. Nah, langkah maju artinya bernilai positif. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan negatif 6 dibagi negatif 3? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Dari soal diperoleh bahwa A itu negatif 0 dan B negatif 3. Karena B lebih kecil dari 0, maka posisi awal itu menghadap ke bilangan negatif. Untuk sampai ke bilangan negatif 6, dari bilangan 0 berjalan maju dengan setiap langkahnya 3 loncatan. Ya. Jadi negatif 6 dibagi negatif 3, ya, langkahnya itu 3 loncatan, ya. 1 2 3, ya. 1 2 3. Ya, jadi negatif 6 dibagi 3, hasilnya itu 2, ya. Maka, ya, langkah maju artinya bernilai positif. Jadi negatif 6 dikurang negatif 3 sama dengan positif. Ya. Nah, setelah memahami tentang pembagian di atas, ya, sekarang coba, ya, kerjakan beberapa pekerjaan yang ada di dalam bukumu, ya. Untuk perkalian itu nanti di halaman 21, ya, untuk perkalian. Untuk pembagian di halaman 22, ya, 22 dan 23. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat mengerti. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.